Tim Youth of Indonesia BNPT RI kali ini terbang sekitar 3 jam dari Jakarta ke bagian tenggara Pulau Sulawesi, ke ibu kota provinsinya yang dikenal dengan julukan Kota Lulo yang diambil dari nama tarian persahabatan Malulo. Bukan cuma untuk mencicipi sinonggi, makanan khas daerah tersebut yang luar biasa enaknya, tapi yang terpenting untuk bertemu dengan anak-anak mudanya yang kreatif dan cinta pada seni budaya setempat. Selamat datang di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat datang di Youth of Indonesia Podcast. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Teman-teman, kita kembali di YOI Podcast dan kali ini tim YOI Podcast ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, sudah ada bersama saya saat ini dua orang penting nih soalnya nih. Kalau lihat gelarnya saya langsung mengkeret ini sebetulnya. Yang pertama ini ada Pak Dr. Swaib Tahir LCMA, staf ahli dari bidang pencegahan BNPT ya Pak ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kedua ada Mas Muhammad Syahrul Mubarak, STHI MAG, Kabid Pemuda dan Pendidikan FKPT Sulawesi Tenggara. Ini kalau lihat gelar-gelarnya ini udah jago semua nih kalau mau ngomong soal radikalisme. Tapi oke, saya mau ke Mas Syahrul dulu. Bisa berikan gambaran kepada kami nggak kehidupan anak-anak muda di Sulawesi Tenggara, di Kendari khususnya, dikaitkan dengan masalah penyebaran ajaran-ajaran radikal dan juga intoleransi. Mas Syahrul, silakan. Oke, terima kasih Bang Rane. Alhamdulillah ya, kami bersyukur itu bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh BNPT melalui Kabid Penelitian, Sulawesi Tenggara di tahun 2023 itu juga menjadi salah satu provinsi yang alhamdulillah itu angkanya ya sangat kecil begitu. Nah, ini menjadi kesyukuran bagi kami. Sehingga kalau kemudian kita bisa melihat bagaimana polanya di Kota Kendari khususnya, kami itu ada beberapa rumah ibadah yang bersampingan tempat. Bahkan di Kota Lama itu ada satu masjid dan satu gereja yang berbatasan dinding. Jadi kami sudah mudah-mudahan itu menjadi satu peninggalan yang bagus ya bagi generasi muda khususnya, supaya kami di Sulawesi Tenggara di Kota Kendari ya bisa tetap menjaga toleransi itu. Harapannya begitu ke generasi muda. Mudah-mudahan selalu begitu ya. Iya. Tetapi di kalangan anak-anak mudanya sendiri, kehidupannya seperti apa sih anak-anak muda di sini di Kendari ini? Sejauh ini yang kami amati bahwa anak-anak muda itu masih jauh dari isu-isu radikalisme, isu-isu intoleran yang ada di Kota Kendari. Di sisi lain, kita tidak bisa kemudian membendung bahwa teknologi masuk, penyebaran itu kan. Nah, itu tidak bisa kita bendung, tapi kemudian kita berupaya selaku FKPT Sulawesi Tenggara sebagai perpanjangan tangan BNPT RI, ya bagaimana kemudian kita bisa melihat apakah kemudian pola pergerakan yang ada di media sosial itu berdampaknya sejauh mana. Nah, kemudian ketika dampak itu ada, kira-kira kami dari FKPT akan melakukan apa, gitu kan? Kemarin ada beberapa masukan dari tokoh-tokoh masyarakat kepada kami, gitu. Bagaimana kemudian kita bisa menyentuh tidak hanya kemudian generasi mudanya, tetapi juga kita diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk menyentuh orang tua. Oh gitu justru. Maksudnya supaya orang tua itu tidak antipati. Maksudnya tidak kemudian anak saya ini dia mau ikut kajian di mana, dia nonton kajian apa, itu cenderungnya kalau kemudian orang tua juga lepas tangan, nah di situ kira-kira pola masuknya. Tren masuknya itu akan ke sana. Nah, sehingga kami juga punya peran yang mengajak orang tua, keterlibatan orang tua. Saya tahan dulu sampai di situ karena ini justru entry point yang menarik ini. Pak Swaib, kita bicara soal pola penyebaran dan kita bicara soal anak-anak muda. Di setiap provinsi ketika saya ngobrol dengan teman-teman dari BNPT, dari FKPT, saya selalu bilang begini, anak muda itu kan seharusnya lebih berpikiran terbuka, lebih moderat begitu Pak Swaib. Tetapi ternyata masih banyak yang mudah sekali dipengaruhi, khususnya oleh ajaran-ajaran radikalisme, intoleransi. Sebenarnya pola-polanya seperti apa sih Pak? Seperti yang kita ketahui sekarang ini kan dunia maya itu kan ya salah satu dunia dari dunia nyata ya. Betul. Nah, oleh karenanya mereka menjadikan juga itu sebagai salah satu sarana kan untuk merekrut anak-anak muda.
Ya, dan itu kenapa? Karena melalui media itu kan biayanya murah. Betul. Ya, jangkauannya banyak, kan ya. Artinya sekali saya bicara sedikit, Iya. bisa dibaca oleh ribuan orang pada Iya. detik yang sama, Betul, kan ya. betul. Jadi efektivitasnya itu sangat tinggi kalau melalui media, gitu kan Iya. ya. Nah, kebanyakan di media itu di dunia maya ini adalah anak-anak muda, kan ya. Oleh karena itu mereka dijadikan sebagai salah satu target, kan. Nah, kenapa anak-anak muda itu dijadikan sebagai salah satu target, gitu kan ya. Pertama karena anak-anak muda itu gampang diatur. Oke. Ya, gampang diatur. Argumentasinya tidak terlalu kuat, gitu kan ya. Iya. Jadi mereka juga masih labil, kan Iya, ya. iya. Artinya ketika mereka diberikan pemahaman-pemahaman seperti doktrin kekerasan atau doktrin ekstremisme atau terorisme, itu mereka cenderung tidak terlalu banyak resistensi, gitu kan ya. Apalagi kalau dijanji-janji sesuatu yang menarik bagi mereka. Apa yang dijanjikan, Pak? Misalkan ini adalah perjuangan suci. Oke. Jihad suci. Anda nanti jadi pemimpin di sini, kan ya. Iya. Kalau nanti kita berhasil, Anda akan jadi tokoh, gitu kan ya. Kan hal-hal seperti itu yang mereka janjikan. Nah, itu kadang kalau orang tidak begitu memiliki pemahaman yang begitu dalam, gitu kan ya, tentu akan lebih mudah untuk menerima hal-hal seperti itu, kan ya. Apalagi kalau tidak terbuka, dia punya wawasannya sempit, gitu kan ya. Mereka akan gampang untuk terpengaruh dengan godaan-godaan seperti itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang penting menjadi perhatian bagi anak-anak muda, ya. Supaya mereka bisa aware, kan, dari pengaruh mereka ini. Oke. Ya. Pertama, mereka itu mengkategorikan penghuni dunia maya itu ada 3 kategori. Oke. Ya, kan ya. Pertama, mereka mengkategorikan sebagai passive support, gitu kan ya. Passive support, oke. Ya, pendukung pasif, ya. Jadi ketika saya anggaplah misalkan saya ingin merekrut seseorang, kan ya, tentu saya akan memberikan menyebar tulisan, gitu kan ya. Oke. Untuk saya mengetahui, kan ya, siapa-siapa yang suka tulisan ini, kan ya. Nah, dia kan bisa mengerti, ya, dia kan bisa tahu kalau saya menulis kemudian you like, kan saya tahu kalau si A mulai, gitu kan ya. Oh, ya kan, oke. kan begitu. Dan itu kalau di media sosial kan getok tularnya cepat menyebarnya, ya, Pak. Iya. Kan? Kan saya tahu, si A ini like, si A ini komen, gitu kan. Oleh karena itu mereka mengkategorikan orang-orang seperti ini seperti massive support. Passive support, pendukung Passive yang support. pasif. Ya. Oke, itu yang pertama ya, Pak ya. Ya, jadi nanti akan diberikan, terus akan di-share, akan lewat di beranda, kan ya, kan? Ya, kita kan sekarang ini dengan teknologi yang modern ini kan kita jangankan menulis di Google Search, kita hanya niat saja begini, dia sudah bisa muncul di Facebook kita, kan ya, saya baru meniatkan seperti ini, kan langsung bisa keluar di, artinya dia bisa membaca kita terbaca oleh algoritmanya mereka kita itu kan ya. Nah, kalau orang-orang itu suka seperti itu, mereka akan dikirimin terus tulisan-tulisan, gitu kan. Lalu kemudian mereka dikategorikan menjadi active support. Active support ini mereka sudah suka membaca, mereka sudah men-share, mereka sudah sudah menulis, gitu kan ya. Kan begitu. Mereka sudah mengatakan mantap, gitu kan. Mereka sudah ayo, gitu kan ya. Mereka sudah mendukung itu tulisan-tulisan seperti itu. Anggaplah misalkan ini ide khilafah misalkan ya, kita dirikan negara khilafah di Indonesia. Oh, kita komen, kita dukung, gitu kan. Kita dianggap sebagai active support, gitu kan ya.
ketika kita masuk dalam kategori-kategori seperti itu, kita akan digiring menjadi massive support gitu kan ya. Ya, pendukung yang masif. Oke. Nah, ketika kita masuk dalam pendukung yang dianggap oleh mereka itu sebagai pendukung yang masif, itu pelan-pelan mereka akan ajak untuk bergabung dalam grup, ya kan? Masuk dalam grup, kemudian didoktrin lah dan lain-lain sebagainya. Itulah banyak kita dengar misalkan orang tiba-tiba misalkan berubah, gitu kan? Tiba-tiba berubah sehari-hari misalkan biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah, gitu kan? Berubah pergaulan. Nah itu karena dia sudah masuk dalam kategori massive support dan sudah didoktrin oleh mereka. Jadi ketika sudah terjadi perubahan perilaku itu sudah masuk kategori massive support. Ya sudah bisa dikatakan dia massive support. Karena itu udah itu akan berdampak pada pergaulan dia sendiri, kan ya, baik itu terhadap keluarganya maupun terhadap teman-temannya dan lain-lain. Karena sudah dimasuki doktrin-doktrin yang kita istilahkan doktrin radikal lah, gitu kan ya. Jadi pergaulan sudah dibatasi. Ini sudah bukan bagian dari saya. Ini adalah anggota saya, kan? Ini bukan anggota saya. Ini haram, ini tidak boleh, ini macam-macam kayak gitulah, kan? Nah, orang kalau sudah masuk di situ kan, apalagi anak-anak muda kan, udah gampang diminta disuruh jadi pelaku-pelaku, gitu kan ya. Pelaku-pelaku bom. Masalahnya ini kita ngomong agama, Pak. Iya. Masa sih sampai bisa bertindak jahat segala macam atau misalnya bertindak radikal? Ya, memang kan kita sebenarnya kalau berbicara tentang terorisme atau radikalisme atau apa, sebenarnya kan tidak ada kaitannya dengan agama. Betul, kan? Betul. Tapi entry point-nya kayaknya... Entry point-nya adalah agama. Iya. Tapi sebenarnya kan apa yang perlu kita ketahui itu adalah tujuan beragama itu apa. Oke. Kan ya, itu kan satu poin. Kita beragama itu untuk apa? Kan ya. Apakah kita beragama untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, kan? Atau kita beragama untuk merusak, gitu kan ya? Betul. Begitu. Betul. Pertanyaannya itu kan ya. Iya. Kalau ada ajaran yang tujuannya merusak, kan? Apakah merusak sesama manusia atau merusak lingkungan atau merusak apa? Itu bukan beragama, gitu kan ya? Betul. Iya. Kan? Jadi ketika misalkan ada orang yang mengajak kita memerangi si A, kan? Atau membenci si A, atau membenci si B dan lain-lain sebagainya, itu perlu dipertanyakan ajaran agamanya dari mana, gitu kan? Karena agama itu selalu mengarah kepada kebaikan, kan? Namanya orang bilang rahmatan lil alamin, gitu kan ya? Ya, rahmat bagi alam semesta, gitu kan? Jadi ketika itu berbeda dengan rahmat, berarti itu perlu dipertanyakan. Anda belajar dari mana, gitu kan? Ya, ajaran apa yang Anda pelajari? Yang buku mana yang Anda baca? Kok kamu begitu, gitu kan ya? Nah, segala bentuk agama itu kan, baik itu Islam maupun agama-agama lain, itu kan semuanya arahnya ke sana, kan ya? Tadi ada poin menarik yang langsung diangkat oleh Mas Syahrul soal kita memang bicara pemuda, tapi juga kita melihat entry point dari orang tuanya, gitu loh. Apa yang dilakukan kalau di Kendari sendiri? Kalau kami berupaya bagaimana kemudian informasi, ya, bahwa bagaimana kita bisa membendung masuknya paham-paham radikal, masuknya paham-paham intoleran, masuknya paham-paham terorisme itu melalui media sosial. Kami senantiasa mengajak bahwa bagaimana orang tua juga ikut terlibat. Jadi kami selain mengkampanyekan itu kepada generasi muda, kami juga mencoba untuk bisa masuk ke orang tuanya. Ya, karena hal ini juga ya disampaikan, begitu, maksudnya disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat, khususnya guru-guru yang terlibat di sekolah. Guru-guru yang terlibat di sekolah itu kadang merasa bahwa kami ini sebenarnya mengontrol. Maksudnya kami juga yang di kampus, ya kan, sebagai dosen itu hanya mampu mengontrol mereka selama berada di depan kami, tetap muka sebagai seorang murid dan guru. Nah, sementara mereka ini punya pergaulan, punya lingkungan, dan punya rumah. Nah, maka bagi kami sebenarnya yang paling punya potensi untuk bisa membentengi ini adalah rumah. Ini bagaimana orang tua juga tidak, ya sudah, ini handphonenya, ini gawainya, ini uang paketnya, selesai. Tapi juga bagaimana mengontrol itu. Ini apa sih yang dinonton anak saya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa ada perubahan perilaku. Nah, ketika anak itu ada perubahan perilaku, orang tua melihat itu enggak.
Nah, ini kan khawatirnya nanti sudah masuk ke anaknya, ternyata sudah tidak lagi di passive, tapi bahkan sudah di massive support tadi, tapi ternyata orang tuanya tidak tahu gitu. Nah, itu yang kemudian kita khawatirkan, sehingga itu harus diantisipasi sejak awal. Pak Syuaib, kita ngomong orang tua sekarang. Saya punya ini pengalaman ya. Oke. Jadi saya juga punya anak gitu kan ya. Anak saya itu kadang minta izin mau mengikuti pengajian kan. Ya, mengikuti pengajian. Kita semua mengalami itu, Ya. orang tua ini semua pasti. Saya bilang yang ustadznya siapa gitu kan ya. Iya. Dia bilang ustadz ini. Pak saya bilang jangan. Kamu jangan ikut gitu kan ya. Lah kenapa katanya? Kenapa saya dilarang? Kok itu kan pengajian di masjid dan lain-lain sebagainya macam-macam. Ya, tapi kan saya tahu gitu kan, saya tahu kalau yang ini trennya ke sini, yang ustaz ini trennya ke sini, yang ini trennya ke sini, kan kita tahu kan itu. Iya, iya. Kalau dia sudah pertama suka membenci, ya, ini tidak bagus, kan? Ini tidak boleh, gitu kan ya? Iya. Anggaplah misalkan, jadi yang menonjol itu kebencian, kan ya? Kalau dia kebenciannya itu kepada, anggaplah misalkan politisi, gitu kan ya? Itu sudah tidak suka dengan politisi atau udah benci dengan ini, kemudian dia udah cenderung menyalahkan orang yang misalkan kita anggap selama ini sebagai panutan gitu kan ya. Nah itu sudah tanda-tanda bahwa dia sebenarnya itu udah mulai masuk ke pemikiran-pemikiran yang ekstrim kan ya. Jadi ketika itu rasa kebencian terhadap orang itu sudah mulai nampak pada diri dia, kebencian sama orang, kebencian sama negara misalkan, atau kebencian pada masyarakat di sekitarnya, itu tanda-tanda bahwa itu sudah ada kemungkinan dia sudah masuk ke lingkungan sana gitu kan. Masyarakatnya sudah tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakatnya, negaranya dianggap bukan negaranya yang sebenarnya gitu kan. Padahal tinggalnya di sini. Ya, panutan-panutan yang menjadi panutan kita semuanya dianggap sesat atau salah gitu kan ya. Itu tanda-tanda gitu kan ya. Dan kebencian sudah muncul kan ya. Mas Syarul, ada yang ingin ditambahkan ya? Oke, mungkin kalau cara mengidentifikasi atau mengenali sebenarnya terkait dengan perubahan pola tadi. Perubahan pola itu mungkin sangat terlihat gitu. Karena kebiasaan gitu kan, kita orang tua tahu anak saya dulu biasanya begini. Nah, tiba-tiba kok sekarang berubah. Dan kecenderungannya Bang, itu biasanya kalau anak muda itu sudah terkena doktrin itu, jangankan orang lain, orang tua sendiri bisa dibilang, Bu ini kafir loh yang dilakukan, Pak ini salah loh Pak, yang benar itu gini. Nah, itu kan kadang akhirnya orang tua khawatirnya terlambat tahu gitu. Nanti sudah dikafir-kafirkan anaknya, kok anak saya kafirkan saya ini, baru cari tahu ini anak saya belajar di mana ini. Itu kan akhirnya sudah agak terlambat sebenarnya. Tapi teman-teman, tujuan kami ke Kendari ini juga memang untuk merangkul para pemuda gitu ya. Nah, salah satunya ini terakhir ya. Salah satunya adalah melalui apa yang disebut sebagai Youth of Indonesia Festival. Ini kita akan lakukan besok karena kita rekam hari ini pada tanggal 9 Juli. Acaranya tanggal 10 Juli. Nah, kita minta bocoran sedikit nih sama Daeng Syahrul, Mas Syahrul, bagaimana? Apa yang akan kita lihat dari anak-anak di Sulawesi Tenggara ini besok ini? Kalau sedikit cerita Bang, bahwa ketika kami mengikuti orientasi pelopor moderasi beragama, di situ mentornya itu menyampaikan bahwa ada salah satu pintu yang bisa sangat berguna sebenarnya, dan itu agak susah untuk dimasuki paham radikal dan intoleran. Itu pintu seni. Pintu seni. Jadi apa yang akan kita saksikan besok itu adalah bagaimana kemudian generasi muda kita di Kota Kendari, khususnya anak-anak pelajar SMA, MA itu akan menampilkan tarian budaya, menyanyikan lagu daerah, kemudian membacakan puisi. Nah, jadi di sini kami menginginkan bagaimana kemudian pintu seni itu betul bisa merasuki jiwa generasi muda, bahwa mereka kenal budayanya,
mereka kenal daerahnya, paham tentang dia menari ini dalam rangka apa, sejarahnya apa, karena itu juga akan ditampilkan besok. Yang dia nyanyikan itu lagu tentang apa, suku apa. Oh, Oke, jadi jadi ada itu- tarian, ada seni, ada apa lagi? Ada puisi, Ada puisi, ya ada nyanyi daerah, tari daerah dan juga puisi. dan semua itu bernuansakan kearifan lokal ya, atau Kearifan budaya lokal, lokal ya. betul. Oke. Pak Syuaib, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Syarul, terima kasih banyak. Sukses semuanya. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI. Oke, dan teman-teman, di segmen kedua ini saya kedatangan dua gadis-gadis cantik. Jadi saya paling ganteng sendiri. Ada lagi ya. Yang pertama ada Mbak Yuyun Arfa. Apa kabar, Mbak? Halo, selamat malam Mas Rani yang baru saja juga sembuh ya. Tapi sekarang udah bisa kembali ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa gabung lagi bersama BNPT dan KPT. Amin. Ngomong-ngomong, selamat ya filmnya. Teman-teman, saya ngobrol bintang film ini. Saya mau minta tanda tangan dulu, boleh? Oke. Apa? Terus Sinden apa? Sinden Goib. Sinden Gokip filmnya ya. Keren banget. Cari ya di OTT terdekat. Wah, ini sambil promosi sedikit, tapi ya adalah sebuah kebanggaan nih bisa ngobrol di sini. Dan yang kedua ada Dwi Nur Halimah Halo. dari IAIN Kendari. Ya, Dwi, apa kabar, Dwi? alhamdulillah Dwi baik. ini adalah juara karakter ID, lomba podcast karakter ID tahun lalu ya. Iya, abang dari SD3. Iya, keren. Ini calon-calon saya yang ada di Kobuzir. Insya Allah. Oke, sebelum kita menyaksikan penampilan anak-anak muda Kendari, saya mau ngajak-ngajak ngobrol dulu soal budaya. Dan wah, kalau ngomong soal budayanya mah nggak usah ditanya, ada ini dua orang ini. Terutama Mbak Yuyun nih. Mbak, gimana ya membuat anak-anak cinta budaya? Iya, memang ini dibilang mudah enggak, dibilang apa tidak mudah juga enggak juga ya. Jadi semua sudah ada sistem dan cara gini. Kalau aku sebagai pelaku seni pertunjukan ya melihatnya memang teman-teman kita yang anak sekarang ini memang lebih mudah kalau kita kasih contoh, Mas. Ya, misal kita mau anak-anak ini biar lo berkarya musik deh, berkarya musik tapi jangan kok jadi kiblatnya Korea atau hip hop gitu-gitu kan. Nah, sehingganya kita contohin lah bikin karya yang memang ada kekuatan Nusantara tetapi juga nggak boleh kaku. Jangan kan misalnya bicara soal tradisi yang sudah ada nggak boleh, tradisi itu udah begini adanya. Nah, ini mesti dicari di mana harus bisa luas. Sama aja kayak seorang ibu menyayangi merawat anak-anaknya itu kan memang harus banyak cara. Tapi intinya adalah kasih dan sayang. Nah, ketika kita bisa lentur pasti ketemu caranya. Nah, kalau di aku sendiri aku berkarya misalnya di musik. Aku bikin karya musik yang memang kuat dengan akar budaya, tetapi dengan tema-tema yang kekinian dan dengan teknis-teknis dan penyajian yang memang teman-teman anak sekarang tuh bisa terima dan tertarik. Jadi tetap ngepop gitu ya, istilahnya mungkin begitu ya. Tetap Bisa. keren. Budaya tapi lebih mudah diterima, Iya, lebih urban lah, lebih urban, lebih gaul. lebih gaul. Mbak Yuyun kan aktif di musik ya. Yes. Nah, musik-musik seperti apa sih yang kental dengan unsur kedaerahan ini? Mungkin gini ya, aku kan mungkin karena aku pelaku seni tradisi kali ya. Tapi juga berbarengan dengan ya aku main blues juga, aku suka jazz, bandku juga diskus tuh progresif banget. Progresif rock, jazz etnik kontemporer sehingganya aku sudah terbiasa melihat banyak hal lalu melihat Dek Dwi kayaknya akan cocok yang kalau di ramuannya kayak gini nih gitu. Nah sehingganya aku ya udah karena sudah terbiasa aku akan ramu pengetahuanku dengan energi yang ada di Dek Dwi. Maka akan jadilah satu karya baru yang bisa diterima oleh Dwi gitu. Oke. Karya terbaru apa untuk musik? Yang baru banget kita rekam itu judulnya Tanpa Syarat. Tanpa syarat? Tanpa Syarat sama Petaniku yang paling baru. Oke. Dua-duanya sangat kaya dengan pesan-pesan moral ya. Jadi aku sudah buktikan beberapa kali kita pentas ternyata baik
orang-orang milenial maupun yang Gen Z ya, semuanya alhamdulillah bisa menerima, bahkan yang tua-tua pun ikut haru biru. Karena apa yang aku tangkap, karena ketika aku membuat karya ini itu betul-betul tulus karena kasihku kepada sesama. Gitu. Langsung nih yang lagi nonton nih langsung pada browsing. Cari di Spotify, Yuyun Arfa, ketemu keren, lagunya keren-keren dan sangat unsur kedaerahan juga gitu ya. Selain juga nonton filmnya. Oke, lanjut. Dwi, Iya, Kak. Dwi, sebelumnya selamat dulu ya. Ya, makasih, Kak. Waduh, karakter ID terbaik untuk podcast di Kendari ya. Cerita dong anak-anak muda di Kendari ini gimana sih, anak-anak muda di Sulawesi Tenggara lah pada umumnya itu. Wah, kayaknya mereka ini lebih berkiblat yang lagi viral-viral nih, Kak. Oke. Yang lagi viral-viral. Di mana-mana. Iya, di mana-mana, cocok banget di mana-mana. Kayak mereka itu saat ini rame banget yang namanya di situ retensi atau boulevard, ya kan? Apa ini? Boulevard kayak tempat untuk jogging. Oke. Nah, rata-rata itu anak-anak zaman sekarang kalau sore atau pagi mereka tuh sering melakukan jogging di retensi dan mereka tuh kayak bikin konten. Jadi tuh sering-sering gara-gara ngeliat yang viral-viral nih, kayak konten deh, lagi jogging gitu. Atau lagi bikin makanan. Jadi selama itu HP terus yang dipegang. Nah, yang lagi viral ini juga, Kak, ya di kelas saya juga, di lingkungan saya juga lagi diskusi atau lagi presentasi. Ya udah, bukan buka artikel, bukan buka jurnal, bukan buka makalah, tapi bukanya reels, bukanya VT gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu sih yang sering, apalagi sekarang lagi viral-viralnya video TikTok kan. Jadi itu sih yang sering saya lihat dari lingkungan saya sendiri. Jadi termasuk juga yang retensi. Jarang ke sana. Sekali 2 kali. Tapi kita lari 1 kali. Habis itu kita pergi jajan. Oke. Wih, kalau bicara budaya di kalangan anak-anak di Sulawesi Tenggara apa sih yang lagi tren atau kan gini, karena di setiap daerah saya selalu tanya nih, masa sih nggak ada gitu loh ya, budaya lokal yang populer di kalangan anak-anak, kok sayang banget gitu loh. Kemarin di Lampung ternyata ada pencak silat. Wah, anak-anak Lampung suka banget pencak silat. Kalau di Kendari apa? Kalau di Kendari nih, Kak, biasanya itu suka nari. Nari. Iya, nari. Ya, nari maksudnya di sini itu mungkin kita sering dengar tari lulo. Tari lulo. 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 Nah, itu tuh tari khas daerah Tolaki atau daerah Sulawesi Tenggara gitu. Nah, ini sangat populer, Kak. Jadi di mana-mana. Bahkan saya kan buat kegiatan di kampus atau fakultas untuk melepaskan penat itu, Kak. Ya udah, jadi teman-teman semua putar musik. Kan dulu tuh, namanya tuh kayak gamelan atau apa yang untuk mengiringi. Kalau sekarang kayak menggunakan lagu-lagu DJ ya kan. Nah, jadi mereka langsung nari gitu, menggunakan elektron. Nah, elektron gitu. Jadi seru-seruan aja gitu. Jadi tari lulo itu nggak cuman stuck di zaman dulu aja. Jadi dia itu nggak bisa hilang. Karena apa? Karena anak-anak muda di sini itu selalu melestarikan yang namanya tari lulo itu. Salah satunya sih. Sama ada lagi sinonggi rame-rame. Ya, pokoknya Saya taunya sinonggi nama makanan. iya. Oh, yang makanan. Iya, tapi sekarang lagi viralnya kalau misalnya di kita nih, Kak, anak-anak mahasiswa selalu bikin acara. Jadi lagi ngetren, pokoknya bikin acara-acara, ayo kita jalan yuk. Nah, itu namanya mungkin kalau kita tahu itu dari bahan sagu gitu. Jadi kita sering makan-makan, bakar-bakar. Iya, jadi rata-rata konten-kontennya anak-anak itu acara bakar-bakar, acara makan-makan gitu. Tapi menggunakan makanan lokal gitu. Jadi nggak hilang kita makanannya, bukan yang kayak dari luar negeri kita harus ikutin yang Korean atau yang Jepang gitu kan. Jadi kita sinonggi aja yuk gitu. Istilahnya sinonggi. Sinonggi. Oh, jadi makan-makan bareng gitu, makanan khas. Makan-makanan khas. Buat Anda yang nggak tahu, sinonggi itu mungkin mirip-mirip apa ya? Papeda kali ya? Bisa nggak sih dibilang mirip papeda? Mirip Yang dari sagu ya kayak ya dari sagu dia. Oh, Tapi kalau di sini sebutnya sinonggi. kayaknya kita harus coba tuh, Mbak. Iya, benar-benar. Harus Besok ya. Harus coba sama ikan kuah kuning. Ikan kuah. Dan juga itu sayurnya namanya terong yang hijau yang kecil Hijau kita kecil, tahu. Itu sering juga itu direbus terus makan. Mantap. Udah, lapar. Oke, Mbak Yuyun satu lagi, Mbak. Iya. Mbak Yuyun kan sering nih bareng-bareng kita ya, kita keliling 34 provinsi, lihat penampilan anak-anak muda dengan budayanya segala macam. Banyak yang kece, banyak banget yang kece dan
tinggal dikasih sentuhan lagi, pemahaman bagaimana memproduksi sampai menyajikan yang layak untuk jadi tontonan kece udah. Gitu. Jadi tinggal dikit aja sih di situ. Ini memang butuh keahlian tersendiri ya. Tapi bagaimana dengan kemudian mereka membuat semacam hybrid antara budaya-budaya lokal gitu ya dengan budaya modern. Karena kita kan sering lihat tuh di beberapa daerah ya, yang tampil, wah ini budayanya tariannya modern tapi misalnya musiknya tradisional atau sebaliknya atau gimana. Itu gimana sih, Mbak? Enggak apa-apa, makanya gini kan ada yang memang tradisional klasik yang memang tidak bisa diganggu, atau yang sudah tradisional kontemporer atau modern. Itu lebih lentur. Jadi misalnya kalau di Jawa itu harus ukel tuh misalnya harus begini gitu misalnya itu kalau kita udah bicara kontemporer sudah bisa lebih luas lagi. Jadi nggak kaku. Kalau Dwi sendiri apa sih yang disuka dari budaya? Kalau aku yang suka dari budaya itu adalah suatu hal yang tidak bisa lepas dari kita semua. Ya, suatu hal yang emang seharusnya kita lestarikan, yang harus kita kembangkan, dan itu adalah suatu ciri khas. Satu ciri khas dan harus kita sebagai anak muda tidak boleh menghilangkan hal itu. Harus kita memperkenalkan, bahkan kalau perlu kita perkenalkan ke seluruh dunia bahwasanya ini loh ciri khasku. Ini loh sesuatu yang unik dari budaya yang kita punya. Mungkin aku nambahin sedikit ya Mas Rani. Jadi dari semua keseluruhan perjalanan yang sudah aku lakukan sepanjang itu, kesimpulannya adalah yang mau aku sampaikan kepada teman-teman adik-adik di Nusantara, untuk semua yang kita lakukan berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu inti saya ini. Betul sekali. Ya, kita orang Indonesia, Bos. Ya, nggak sih? Betul. Oke, terakhir Mbak Yuyun. Yes. Ada kamera di situ. Apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda di Kendari? Oke, anak-anak muda Kendari. Luar itu tarian itu. Kalian harus bangga dengan budaya lokal kalian sendiri. Berkarya terus, tapi berangkatnya dari ruh nenek moyang kita. Ya, ruhnya Kendari itu yang harus jadi core, inti untuk kalian berkarya, baik itu musik, tari, teater, dan apapun gitu. Kalau tadi Mbak Yuyun kan buat teman-teman di Kendari, kalau Dwi buat teman-teman yang di luar Kendari, ada pesan nggak ingin disampaikan? Ya, pesan-pesan buat teman-teman di luar Kendari ataupun pokoknya di Indonesia lah ya. Seluruh Indonesia. Ya, kita sebagai anak muda harus melestarikan kebudayaannya kita, jangan sampai diambil oleh orang lain. Pokoknya sebuah kebudayaan itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan kasih ke kita, dan itu sebuah keanekaragaman yang harus kita kembangkan terus menerus gitu. Jadi kita harus menjaga dari yang asli, ataupun kita akan memberikan suatu kemodernan. Artinya kita akan mengembangkan itu tanpa menghilangkan yang asli. Nggak salah kan Mbak, juara satu dari Nggak salah, udah paling kece nih. Pinter, cantik, udah punya pacar belum? malah punya calon mungkin Allah. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Hari kedua di Kendari, hari yang ditunggu-tunggu karena kita akan melihat anak-anak muda Sulawesi Tenggara menampilkan berbagai karya seni budaya daerah mereka dalam Youth of Indonesia Festival. Volume pemahaman yang ekstrim dan radikal Sulawesi Tenggara itu persentasenya sangat rendah. Iya, di seluruh Indonesia yang paling rendah Sulawesi Tenggara. Jadi zero action, tidak ada aksi. Akan tetapi kita jangan terlena, karena di mana-mana pemahaman itu ada sebetulnya di sekitar kita. Hanya mereka sudah sadar bahwa ternyata apa yang menjadi prinsipnya, apa yang menjadi pemahamannya itu bisa membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya, dan membahayakan seluruh bangsa ini. Ya, jadi di bawah tanah kita tidak kelihatan, itu ada. Nah, inilah kita semua bagaimana kita bisa mencegahnya bersama-sama. Ya, dengan melalui seni. Hari ini kita tampilkan anak-anak kita
sekalian, bagaimana pelestarian lokal wisdom itu sangat penting. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia, meskipun tidak ada beberapa tahun, kita masih tetap mempertahankan dan masih melekat budaya-budaya kita itu. Nah karena itu kita jangan sampai budaya kita dimakan oleh budaya orang lain. Apakah itu budaya barat atau budaya apa, tapi jangan sampai itu kita kehilangan budaya dan kita kehilangan tradisi. Disinilah pentingnya untuk menjaga budaya dan tradisi ini dalam rangka mempertahankan kesatuan dan kesatuan kita di Indonesia. Saya pikir cukup itu yang saya bisa sampaikan, dan salah satu tujuan kita ini adalah bagaimana mengaktifkan semua potensi yang ada di wilayah untuk sama-sama menjaga negara kita ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mewakili BNPT untuk membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau jajah tanah kelahiranku, bumi anuaku. Jangan kau hancurkan laut dan hutannya hanya untuk gemerlapan duniamu. Budaya adalah nafas kehidupan. Setiap tarian, setiap lagu adalah doa yang hidup. Namun kalian takkan bisa menyingkir kemanapun melangkah. Kalian kan pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Tebas silam di bumi Wonua Sodome, hadapi rongrongan bela negeriku. Sosok sang panglima kerajaan, benak pikiran wawasan cakrawala. Aku sadar negeri dan bangsaku besar. Aku sadar kekayaan negeriku berlimpah. Aku sadar bangsaku bersahaja. Pemenang 3 dengan kategori puisi diraih oleh SMA Negeri 2 Kendari. Juara 2 dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, kategori puisi Karawang Bekasi. Juara pertamanya jatuh kepada SMKN 1 KDI Tari Suku Baja. Halo, kami dari SMK 1 Kendari. Salam Pancasila.
Oke. Jadi kalian ini adalah juara 1 Youth Iya. of Indonesia Festival dari Kendari. Iya. Cerita dulu dong, tarian apa yang tadi kalian bawain? Jadi tarian kami tadi itu berjudul Tari Dingkinda Pamamiadaya atau dengan artinya anak pencari ikan, di mana tarian ini menceritakan anak-anak suku Bajo yang di mana suku Bajo ini merupakan suku yang aktivitasnya itu di lautan. Jadi suku-suku Bajo sudah sangat familiar dengan lautan, di mana mereka mencari mata pencaharian itu di laut dengan cara menangkap ikan sebagai mata pencaharian mereka untuk membantu orang tua mereka. Berapa lama persiapannya? Jadi latihan kami itu sekitar 1 minggu, lalu ya seperti itu 1 minggu saja. Iya. Terima kasih Kendari, terima kasih FKPT Sulawesi Tenggara untuk kenangannya yang tidak terlupakan. Selamat untuk para juara pastinya, dan kini waktunya kita pindah ke kota berikutnya. Kemanakah? Ikuti terus perjalanan kami berkeliling Indonesia lewat Youth of Indonesia atau YOI Podcast. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.